Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup. Pada bagian ini kita akan mempelajari tentang sistem klasifikasi 5 kingdom. Pembahasan kali ini kita hanya batasi dulu untuk 4 kingdom. Untuk 1 kingdom kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya. 5 kingdom terdiri dari Monera, Protista, Fungi, Rantai, dan Animalia. Kelima ini memiliki ciri-ciri khusus sehingga antara kingdom pertama nomor 1 hingga kingdom nomor 5 memiliki perbedaan yang lebih spesifik. Kita pelajari dulu untuk kingdom pertama. Ini adalah bagian sebelumnya kita pelajari ini adalah secara garis besar tentang kingdom, 5 kingdom. Menurut Whittaker, kita kali ini akan mempelajari tentang Monera. Monera adalah makhluk hidup yang bersel satu atau uniseluler yang belum terdiferensiasi menjadi jaringan, sehingga dia tidak mempunyai membran inti. Dia tidak mempunyai membran inti atau prokariotik. Contohnya yaitu bakteri, contohnya bakteri Escherichia coli atau E. coli, contohnya seperti ini. Dia memiliki bakteri ini memiliki bentuk ada yang lonjong, ada yang bulat, ada yang batang atau silinder, ada yang lengkung, dan ada yang spiral. Bakteri juga memiliki alat gerak yang disebut dengan flagella. Ada juga Monera yang memiliki klorofil. Ini salah satu contohnya adalah Cyanobacteria atau gang hijau biru. Kemudian kingdom yang selanjutnya yaitu Protista. Protista memiliki perbedaan di mana selnya adalah sel eukariotik yang mempunyai membran inti. Kemudian selnya ada yang satu sel makhluk hidupnya dan ada yang lebih dari satu sel atau sel banyak atau multiseluler. Contohnya melemah algae itu yaitu protista yang mirip tumbuhan. Itu contohnya ada Euglena, Laminaria, ada Eucema. Ciri-cirinya yang memiliki dinding sel dan klorofil, mirip seperti tumbuhan. Kemudian dia juga mulai akar, batang, dan daun yang belum bisa dibedakan. Kemudian protista yang memiliki ciri seperti tumbuhan, seperti hewan itu adalah protozoa. Contohnya adalah Paramecium sp seperti gambar sebelah kanan. Ada Trypanosoma sp dan ada Amoeba sp. Protozoa memiliki alat gerak seperti kaki semu, silia, dan flagella. Sedangkan protista yang mirip jamur yaitu Phytophthora dan Pythium. Contohnya ciri-cirinya dia memiliki hifa dan spora. Contohnya di sebelah kanan juga. Selanjutnya yaitu fungi. Fungi ini makhluk hidup uniseluler atau multiseluler. Tubuhnya tersusun dengan ciri-ciri seperti benang hifa yang bersifat eukariotik. Dia tidak mempunyai klorofil dan sehingga dia mendapatkan makanan dari makhluk hidup yang lain. Kemudian dia berdinding sel, berkembang biak dengan spora. Jadi jamur ini dia strukturnya mirip tumbuhan, punya dinding sel, tapi dia tidak mempunyai klorofil seperti itu. Contohnya adalah Zygomycotina seperti Rhizopus oryzae, itu jamur pada tempe. Ciri-cirinya sporanya berdinding tebal atau disebut zygospora. Kemudian Achomycotina, contohnya adalah Saccharomyces cerevisiae. Ini untuk mengembang roti. Ciri-cirinya hifanya bersekat dan berindih banyak. Kemudian ada Basidiomycotina, contohnya adalah Volvariella fulvaceae, yaitu jamur merang, seperti gambar di samping. Itu contohnya untuk gambar di samping itu adalah nama jamurnya. Dia bersifat makroskopis, jadi bisa dilihat dengan mata telanjang dan dapat membentuk tubuh buah. Nah, tubuh buah inilah yang nantinya bisa digunakan untuk sumber makanan. Kemudian Eutheromisotina, contohnya adalah Tinea viscisolo, atau dia adalah jamur yang menyebabkan penyakit panu atau panau.
Nah, hifannya bersekat dan dinding-dindingnya sel dan rizat gitu. Jadi fungi atau jamur itu ada yang sifatnya menguntungkan, ada yang sifatnya parasit atau tidak menguntungkan gitu. Kemudian yang keempat adalah plantae atau tumbuhan. Tumbuhan adalah makhluk hidup multiseluler yang bersifat eukariotik. Dia berklorofil, mempunyai dinding sel, dan sel-selnya sudah berdiferensi menjadi jaringan dan organ. Contohnya, tumbuhan dibagi 3, yaitu lumut. Ciri-cirinya adalah dia tidak memiliki pembuluh, tidak memiliki xilem dan floem. Kemudian akar, batang, dan daunnya pun juga dia tidak memiliki, sehingga dia belum bisa dibedakan mana yang akar, batang. Sedangkan paku, dia memiliki pembuluh, xilem dan floem, dan dia memiliki akar, batang, dan daun. Kemudian tumbuhan berbiji, yaitu spermatopita, ada monokotil dan dikotil. Lebih lanjutnya kita akan bahas satu-satu tentang lumut. Ini adalah bagian rumut, ada rhizoid, itu adalah akarnya nanti, ada batang seperti mirip batangnya, ada seperti mirip daunnya seperti ini, yang hijau ini, ada tangkai dan ada spongoranium untuk sporanya. Ini adalah sporofitnya dan ini adalah garnetofitnya. Tumbuhan ini ciri-cirinya tadi tidak berpembuluh, tidak memiliki berkas pengangkut, belum dapat dibedakan antara akar dan batang dan daunnya, memiliki struktur menyerupai akar disebut rhizoid, dan dia berkembang biak dari spora, dan dia bisa menghasilkan makanan sendiri karena dia memiliki klorofil. Kemudian tumbuhan paku-pakuan, dia ada mulai daun mudanya itu menggulung, ada spongariumnya untuk berkembang biak, ada batang dan akar. Tumbuhan ini berpembuluh, tumbuhan yang memiliki berkas pengangkut dan sudah dapat dibedakan antara akar, batang, dan daunnya. Tumbuhan berpembuluh disebut dengan tumbuhan berkormus. Tumbuhan berkormus ini terdiri ada 2 kelompok, yaitu kelompok Cormovita yang berspora dan Cormovita yang berbiji. Sedangkan tumbuhan paku yang berkormovita berbiji mempunyai bunga dan biji, sedangkan Cormovita yang berspora dia tidak mempunyai bunga, misalnya tumbuhan paku atau Pteridophyta ini. Kemudian tumbuhan paku memiliki ciri yaitu memiliki akar, batang, dan daun sejati, tidak berbunga dan tidak berbiji. Ciri lain dari tumbuhan paku adalah daunnya muda yang menggulung. Seperti ini, menggulung. Atau nanti ini ada satu yang menggulung seperti itu. Kemudian ciri lain tumbuhan paku adalah daun tumbuhan paku ada yang menghasilkan spora, disebut sporofil. Dan ada pula daun yang tidak menghasilkan spora, disebut tropofil. Jadi daunnya tidak semuanya menghasilkan spora. Kemudian tumbuhan berbiji terbuka atau gimnospermae. Tumbuhan ini berbiji telanjang karena bijinya tidak dibungkus oleh daun buah. Alat reproduksinya berupa bangun seperti kerucut yang disebut strobilus. Ada 2 strobilus, yaitu strobilus jantan dan betina. Batangnya besar dan bergambium, berakar tunggang dan serabut. Daunnya selalu hijau, sempit, tebal, dan kaku. Contohnya ada juniper, semara, damang, pinus, melinjo, pakis, haji. Dan ini adalah contoh-contoh dari tumbuhan yang berbiji terbuka atau gimnospermae. Sedangkan tumbuhan berbiji tertutup ada angiospermae. Di sini contohnya ada mangga, ada jambu. Ini adalah jambu Jamaika atau istilahnya di Jawa itu jambu Darsono. Ada alpukat atau avocado. Kemudian ada anggur dan ada nangka. Ini adalah memiliki bakal biji atau biji terlindungi oleh daun buah. Nah, daun buah itu dikelilingi oleh alat khusus yang menutup pembiakan yang disebut bunga. Nah, contohnya mangga tadi, jambu, alpukat, anggur, dan nangka. Kemudian tumbuhan berbiji tadi itu dibagi 2, yaitu monokotil yang pertama dan dikotil yang kedua. Monokotil itu memiliki katiledon berjumlah 1. Jadi nantinya kalau dia ditanam itu bijinya itu akan tertinggal di tanah, tidak ikut muncul keluar permukaan tanah. Itu ciri-cirinya satu, katiledonnya. Dia berakar serabut, pada batang tidak terdapat kambium sehingga tidak tumbuh besar. Bentuk tulang daunnya sejajar atau melengkung.
Artinya sejajar itu kalau dari ujung daun sampai ke pangkal daun itu tulangnya garis lurus, sejajar gitu. Dan umumnya jumlah mahkotnya bunganya kelipatan. Ya, contohnya tadi ada jagung, ada padi, ada rumput-rumputan. Itu ada contoh-contoh monokotil. Untuk dikotil itu memiliki katiledon yang berjumlah 2. Jadi kalau misalnya kita nanam seperti nanam buah mangga, bijinya itu nanti bahasanya peloknya itu akan ikut keluar ke tanah gitu. Nah itu akan bentuk seperti daun. Nah itu ada sebenarnya katiledonnya. Kemudian batang memiliki kambium sehingga dapat tumbuh besar, dan sehingga ciri-cirinya dikotil ini tumbuhnya berkayu gitu. Bentuk tulang daunnya menyirip seperti ikan atau menjadi seperti tanaman ketela pohon atau singkong. Dan umumnya jumlah mahkota bunganya kelipatan 2, 4, atau 5. Oke, itu saja untuk pelajaran kali ini. Terima kasih, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.